Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian pada hari ini tanggal 21 November 2022, hari Senin. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di XAU USD pada hari ini tanggal 21 November 2022. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi kemarin itu seperti yang sudah saya analisakan, yang juga sudah saya share di komunitas. Ada nggak yang ambil sell di posisi ini ya, di antara 1772 sampai di 1766 dan take profit sampai di 1750. Bahkan take profit ini bahkan bisa turun sampai ke 1747 kemarin malam ya, hari Jumat kemarin. Ternyata area kita untuk di XAU USD pada hari ini yaitu di antara 1751 sampai di 1743 itu kena. Jadi otomatis bagaimana nih, apakah XAU USD akan bisa bergerak bullish atau malah koreksinya sudah selesai? Well, kalau kita lihat dulu ya dari fundamentalnya untuk per hari ini ya. Per hari ini kita dari berita hari Senin kita juga tidak ada apa-apa ya. Dari hari Senin nggak ada berita mengenai USD. Di hari Senin kita juga di hari Senin tidak ada berita USD. Jadi saya rasa di hari Senin ini kemungkinan akan sedikit sepi marketnya ya. Kemungkinan akan sedikit sepi. Dan kalau dilihat weekly ya, kita dari weekly dulu. Weekly kemarin kita ditutup dengan bullish pressure ya, dengan bullish pressure kemarin di sini. Dan kemungkinan kita akan ada melihat bearish ya, bearish pressure di sini. Dan kemungkinan di minggu ini kita akan melihat adanya bearish pressure lagi. Dan kalau kita lihat di XAU USD secara daily ya, kalau kita tarik Fibonacci dari sini sampai sini, area pas ya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau area yang saya petakan di sini dimulai dari yang 1751 sampai 1743 merupakan Fibonacci 23,6. Kemudian area 1721 sampai di 1702 merupakan area Fibonacci 38,2 sampai di 50%. Kemudian di 1681 itu merupakan Fibonacci 61,8. Jadi semua area yang sudah saya petakan di sini merupakan area yang tepat untuk Fibonacci. Alasannya kenapa saya petakan di sini karena selain dengan adanya Fibonacci, karena kalau kita lihat juga di time frame H1, pertama di daily ya, di daily ini kita ada rally base rally ya. Di sini base-nya ada dua, berarti otomatis kita akan pasang untuk area di sini. Dan dimana biasanya di sini ketika terjadi rally base di sini berfungsi sebagai area demand, yang dimana demand di sini merupakan demand daily, yang biasanya ketika ada demand di time frame daily itu kemungkinan besar harga akan mantul seperti itu. Dan kalau kita lihat di 1751 sampai di 1743 itu saya gambar plot area karena itu merupakan kita punya area demand di time frame H1 ya, jadi itu alasannya. Well, sekarang kalau dilihat ya, area ini mungkin ini akan saya delete areanya ya, karena ini sudah tidak berlaku ya. Dari 1772 sampai 1766 ini akan saya hapus. Area yang sini akan saya hapus, dan untuk area yang paling atas di sini akan saya tetapkan yaitu dari 1800 sampai di 1788. Kalau teman-teman lihat juga di time frame H4 sekarang di sini untuk di hari Jumat juga sudah saya terangkan kayaknya ya, saya lupa juga di hari Jumat itu. Seperti yang sudah saya terangkan juga, XAU USD sekarang berpotensi membentuk yang namanya head and shoulder pattern ya. Yang dimana kalau dilihat di sini teman-teman, coba saya gambar ya. Di sini merupakan left shouldernya, di sini merupakan headnya, dan di sini merupakan right shouldernya. Dan sekarang harga sudah ngebreak ya. Kalau dilihat harga memang sudah ngebreak daripada head and shoulder, dan kemungkinan ketika head and shoulder itu valid, biasanya harga dari harga yang membentuk head and shoulder itu akan turun sampai ke titik legnya ataupun kakinya yang membentuk left shoulder sebelumnya. Jadi ketika left shoulder ditarik dari sini, maka kemungkinan harga bisa break turun sampai di sini. Jadi otomatis kemungkinan prediksi untuk di XAU USD sampai di minggu ini itu bisa turun sampai di 1700. Jadi untuk yang ingin nge-sell
Ya, pertama yang ingin nge-sell dulu, saya sarankan teman-teman untuk nge-sell ketika dia nge-break sekali lagi 1743. Ketika 1743 ini di break, teman-teman baru boleh nge-sell lagi sekali. Ya kemarin kan sudah ada yang nge-sell kemarin. Jadi kalau yang ingin nge-sell pada hari ini, tapi saya rasa sih hari ini kemungkinan harga tidak akan terlalu banyak bergerak ya. Jadi yang ingin nge-sell saya sarankan ketika nge-break 1743, teman-teman ambil posisi sell dengan dia pada saat dia retest dengan target itu sampai di 1712 ya. Ini kemungkinan trading plan-nya akan berlaku sampai di hari Rabu mungkin ya. Jika harga 1743 ini di break, tidak di break juga. Dengan stop loss-nya itu di 1756 dengan take profit sampai di 1712 ya. Yang pertama itu boleh di 1720, lalu selanjutnya itu maksimal memang sampai di 1700, tapi lebih baik kalau diambil tengah-tengahnya itu bisa di 1711, bisa di 1712 seperti ini ya. Tapi dengan kondisi harus ngebreak 1743 karena sekali lagi 1743 merupakan area kita punya demand di H1, walaupun kalau kita lihat demand di H4 itu sebenarnya sebesar ini ya. Nah sebesar ini demand H4, sebenarnya harga sekarang tepatnya itu berada di demand H4. Jadi lebih baik untuk mencari amannya, kalau diturunkan ke time frame H1 ini ada demand yang cukup lebar, itu turun sampai di 1743. Oleh karena itu saya lebih prefer untuk ambil demand di H1 sampai di 1743. Jadi ketika 1743 itu di break, maka otomatis harga bisa turun sampai ke 1720. Karena mengapa? Kalau dilihat di sebelah kiri, bahkan sampai ke time frame M30 pun kita tidak ada hambatan kecuali cuma di M15. Nah, di M15 kita ada satu area demand, tapi karena ini berada di M15, saya rasa di sini tidak akan begitu berpengaruh di sini demand ya. Karena kalau dari time frame M30, H1 bahkan di H4 itu kita tidak ada halangan sama sekali. Jadi memang harga ketika break 1743 saya rasa dia bisa turun sampai ke 1721. Untuk yang ngebuy bagaimana? Apakah sekarang boleh ngebuy ya karena sekarang berada di area demand H1? Well, kalau ditanya apakah sekarang waktunya ngebuy, saya rasa sih belum ya, karena kalau dilihat bahkan ini sekarang ini kita ada bullish bearish engulfing ya, maaf. Di sini yang sekarang harga bergerak sekarang ini ada yang namanya bearish engulfing. Jadi saya rasa untuk ngebuy sih agak susah ya. Agak susah, tunggu konfirmasi sebaiknya deh ya. Jadi bisa menunggu seperti di sini bullish engulfing, di sini lebih baik untuk ambil posisi buy. Bisa seperti ini bullish engulfing untuk ambil posisi buy seperti itu. Karena kalau kita lihat di H4 juga, kalau ditanya di mana area supply H4, kalau area supply terdekat sekarang ya untuk yang nge-sell di area atas, kalau saya lihat itu di H4 dan di H1 ya. Kalau kita lihat di H4 dan di H1 sama ada di area ini ya. Ini akan saya plotkan. Ini memang nggak terlalu nggak terlalu besar ya areanya. Itu dari 1772 sampai di 1775. Ini merupakan area dia punya supply di H1. Di H4 sih nggak begitu kelihatan ya. Di H4 mungkin lebih kelihatan itu kita ada area supply di sini. Nah, di sini kita ada satu area supply, yaitu di sekitaran harga 1762 sampai di 1765. Jadi saya rasa untuk di XAUUSD, untuk yang teman-teman yang ingin nge-sell ya, untuk yang nge-sell kalau bisa teman-teman tunggu harga itu balik ke range area ini atau enggak di area ini ya. Jadi kalau yang ingin ambil posisi sell, saya sih lebih prefer untuk ketika dia ngebreak ke bawah untuk ambil posisi sell ya. Ini lebih safety lah bahasanya ya. Untuk yang di sini lebih safety. Kalau yang ingin nge-sell di area ini, di area 1765 sampai di 1762, ini sih beresiko ya, karena kita punya lagi satu di supply yang ada di atas. Jadi lebih baik jika yang ingin sell di sini dengan yang ingin sell di sini, walaupun di sini saya rasa di sini beresiko ya. Jadi lebih baik ketika dia nge-sell di sini,
ketika dia ingin nge-sell di sini, lebih baik stop lossnya teman-teman itu tidaklah terlalu jauh. Ataupun yang ingin ambil safety banget ya, stop lossnya itu bisa di atas supply di sini di atas 1775, bisa di harga itu di 1780, take profit mengikuti ya, bisa sampai di sini, atau enggak jika memang harga bisa turun bisa sampai sini mengikuti ya. Untuk yang ingin sell di area ini di antara 1775 juga sama, stop lossnya itu di 1780 seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat memang untuk di XAUUSD secara daily harga kemungkinan bisa muter ya. Muternya itu dalam artian saatnya dia bergerak koreksi. Koreksi sampai mana? Well, kalau dilihat kayak tadi di H4 dan di di daily. Di sini bisa menjadi titik teman-teman untuk ambil posisi buy. Jadi untuk yang ngebuy saya rasa lebih baik jangan dulu deh pada minggu ini, kecuali harga pada minggu ini itu bisa turun sampai di 17.12 atau enggak sampai di 16.80. Nah, di sini baru teman-teman boleh berpikiran untuk ambil posisi buy. Tapi karena sekarang harga sudah ngebreak berbagai macam support dan memang tertahan sekarang di area 1743 ya. Kalau yang ingin ngebuy sekarang sih target teman-teman terdekat banget ya, nggak usah jauh-jauh, itu di 1765. Jadi untuk yang nekat sekali ngebuy, yang ingin ngebuy banget pada saat nanti video ini keluar misalnya, target teman-teman ngebuy itu maksimal sampai di 1765. Take profit teman-teman pokoknya di bawah 1743, bisa di 1742 atau bisa di 1741 seperti itu. Target teman-teman nggak usah jauh-jauh, bisa di 1764, 63 atau bahkan di 1760 ya. Atau bahkan paling turun lagi itu bisa di 1759. Pokoknya teman-teman jangan terlalu tinggi untuk ambil buy untuk saat ini. Karena sepertinya minggu ini saya rasa XAUUSD bisa bergerak turun. Karena berpotensi seperti membuat head and shoulder pada di time frame H4 itu ya. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal XAUUSD harian besok. Bye bye.